Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenankanlah hari ini saya membawakan renungan yang sangat memberkati saya, dan saya berharap apa yang saya dapat itu juga dapat memberkati oleh Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Yesus untuk kesempatan-Mu yang berkenan hari ini, untuk kami dapat menjalani aktivitas kami satu hari lagi saat ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk berkat-Mu, kami bersyukur untuk segalanya yang Kau berikan pada kami. Kami masih memiliki badan yang sehat, kami masih memiliki keluarga yang baik, semua karena anugerah-Mu Yesus. Jika sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu, kami akan belajar bersama Yesus. Biarlah apa yang kami renungkan di malam hari ini dapat membawa berkat dan menjadi dampak yang baik bagi kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, renungan hari ini berjudul mengenai menghadapi sebuah kegagalan. Sebelumnya mari kita baca dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 62. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ini tentunya sebuah cerita yang sudah sangat sering kita dengar, baik waktu kita sekolah minggu atau kita ada di gereja. Ini sebuah cerita yang sangat sering kita dengar, dengan judul perikop Yesus ditangkap. Lukas 22 ayat 47 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Ayat yang ke-54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Cerita ini cerita yang, kembali lagi saya katakan bahwa cerita ini cerita yang cukup sering dan pasti kita semua hafal. Dan dalam perikop ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menghadapi sebuah kegagalan. Banyak sekali orang hanya selalu membicarakan tentang sebuah kesuksesan, keberhasilan. Karena itulah ketika orang-orang tersebut menghadapi yang namanya sebuah kegagalan itu
akan terasa sangat-sangat menyakitkan dan seperti sebuah mimpi buruk. Padahal kalau ditelusuri, sebenarnya kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya dan bukanlah mimpi buruk dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai kegagalan, dua murid Yesus dalam perikop ini, yakni Yudas dan Petrus, ini juga mengalami sebuah kegagalan. Dapat kita bayangkan, Yudas yang murid Yesus masuk ke dalam 12 murid Tuhan itu menjual gurunya sendiri untuk ditangkap dan kemudian nantinya pada akhirnya disalibkan. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus waktu itu seperti yang sudah ada di perikop tadi kita baca. Juga Petrus yang juga menyangkal Tuhan pada akhirnya waktu Tuhan Yesus ditangkap. Di perikop tadi ayat yang 47 sampai 48, juga 56 sampai 50, di sana terdapat Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Namun ada perbedaan antara kedua murid Yesus ini. Jika Yudas memilih untuk mati bunuh diri ketika dia menghadapi kegagalan, sedangkan Petrus menangis, menyesal dan bertobat. Yudas ini dapat kita baca dalam Matius 27 ayat 3 sampai yang kelima. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 27 ayat 3 sampai kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas lebih memilih cara-cara yang negatif, cara-cara yang salah. Sementara Petrus, murid Tuhan yang lain, ia menangis, menyesal dan bertobat seperti dalam Lukas tadi ayat yang ke 61 dan 62. Di sana dikatakan, Petrus lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Meskipun sama-sama gagal, meskipun kedua murid Tuhan Yesus ini sama-sama gagal, akan tetapi Petrus memilih jalan yang lebih baik daripada Yudas. Peristiwa penyangkalan itu bahkan memberikan pelajaran baginya, memberikan sebuah pelajaran bagi Petrus, untuk Petrus dalam kehidupannya ke depan lebih berani memberitakan nama Yesus, lebih berani memberitakan nama Tuhan. Dan Petrus menjadi salah satu penginjil yang waktu itu luar biasa. Dapat dibaca di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 36. Bapak Ibu nanti dapat membaca perikop ini, perikop di mana di sana diceritakan tentang khotbah Petrus, di mana Petrus memberitakan nama Tuhan dengan luar biasa. Di sana nanti Bapak Ibu dapat membaca perikop tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara saat ini sedang mengalami kegagalan? Apakah kita saat ini sedang mengalami sebuah kemunduran? Apabila jawabannya iya adalah, jangan biarkan kegagalan itu melemahkan kita. Jangan biarkan kegagalan itu melumpuhkan semangat kita untuk kembali bangkit, untuk kembali melangkahkan kaki kita ke depan. Yakinkan pada diri kita, saya dan saudara, bahwa kemenangan bukanlah milik orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang memiliki kemampuan, orang-orang yang memang memiliki skill yang di atas rata-rata. Tapi kemenangan itu sebenarnya milik orang yang mau bangkit meskipun telah gagal. Saya sendiri di sini juga sedang belajar. Saya membagikan renungan ini bukan berarti saya menjadi orang yang selalu berhasil, menjadi orang yang selalu mudah jalannya saya gitu. Akhir-akhir ini saya juga sering mengalami kegagalan, dan mungkin saat ini saya sendiri juga sedang mengalami kegagalan.
Akan tetapi oleh renungan ini kiranya saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian dapat diingatkan kembali bahwa kegagalan boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi jangan sampai kegagalan tersebut merusak semangat kita untuk kembali bangkit dan meraih setiap apa yang kita inginkan, kita mimpikan. Kiranya renungan singkat ini dapat merefresh iman saya dan iman Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi percaya pada Tuhan dan tidak pernah takut yang namanya gagal. Ada pepatah mengatakan bahwa hidup itu penuh dengan kegagalan, maka apalagi untuk anak muda itu tempatnya untuk gagal, makanya selagi muda habiskanlah jatah kegagalan itu gitu. Oleh karenanya kiranya firman yang singkat ini, renungan yang singkat ini dapat menguatkan saya dan menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk tidak pernah menyerah walaupun saat ini sedang gagal dan mungkin sedang mengalami kemunduran. Tetap yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, tetap yakin bahwa hidup kita terus dipegang dengan Tuhan apabila kita terus berpadu dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kami telah merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah sedikit dari apa yang kami renungkan ini dapat menguatkan kami Yesus, dapat merefresh kembali iman kami ya Bapa untuk terus berpegang teguh pada Engkau Yesus. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk setiap kami ya Bapa yang saat ini mungkin sedang mengalami sebuah kegagalan, kami yang saat ini sedang mengalami sebuah kemunduran, kami yang saat ini sedang berusaha untuk mengejar mimpi kami namun kami belum berhasil ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau tetap tuntun langkah kami Tuhan, kemanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan Yesus. Kau tetap sertai kami ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kami mohon kekuatan daripada Engkau, karena kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau dan kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah Yesus, dan hanya Padamu lah kami menaungkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu dan kami yakin percaya keberhasilan yang kami mimpikan telah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, biarlah Engkau pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu semakin ditinggikan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Yesus. Pertemukan kami kembali di jam-jam renungan malam berikutnya Tuhan, sehingga kami dapat terus lebih lagi beriman kepada Engkau dan kerohanian kami semakin terbangun. Terima kasih Bapakku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.